Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena Anuk disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana dalam bacaan pertama dikisahkan, para jemaat gereja perdana, meskipun sudah banyak sekali orang-orang yang bertobat, memberi diri dibaptis, dan percaya kepada Kristus, bukan berarti dibiarkan begitu saja, melainkan iman yang telah tersebar dan juga telah diimani oleh banyak orang yang tadinya tidak mengenal Kristus, lambat laun bisa tergerus dengan adanya perkembangan, perubahan zaman, adat istiadat, dan banyak faktor lain. Tapi di sini dengan sangat jelas bahwa Saulus yang nanti berubah nama menjadi Paulus, kemudian murid-murid yang lain, Barnabas dan sebagainya,
itu tetap menjalankan tugas perutusan dan merawat iman jemaat dengan kehadiran dan juga pewartaan sabda serta tanda-tanda yang menyertai mereka. Lalu juga Yesus menegaskan tentang arti kehadirannya sebagai pribadi yang sungguh tidak menghakimi melainkan memberikan rahmat pengampunan dosa. Tetapi kalau kita perhatikan di bagian yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus hidup dan tinggal bersama kita memberikan rahmat pengampunan, bukan hukuman. Tetapi pada saatnya nanti, sebagaimana juga dalam kredo, iman kepercayaan kita, Yesus juga akan tampil dan datang kedua kali untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Artinya, kita harus jeli dan peka serta sungguh-sungguh menjalankan iman kita dengan baik seturut teladan Yesus, bahwa Yesus yang pertama-tama datang adalah untuk menebus. Yang menjadi tugas kita adalah kalau kita sudah ditebus, tantangannya kita harus menghidupi iman itu supaya nanti pada hari penghakiman Kristus bertindak dalam terang Roh Kudus sungguh-sungguh juga memberikan keadilan yang layak dan pantas. Dan jangan takut, karena setiap orang yang menjalankan apa yang Yesus perintahkan, itulah keselamatan yang sejati, dan kita pun mampu untuk menghidupi itu sepanjang hidup kita. Jadi mari kita bersama-sama memperjuangkan untuk terus mengasihi Tuhan dengan cara hidup kita melalui tindakan kasih dan menjadi orang-orang Katolik yang baik, yang sungguh-sungguh mau untuk melakukan kehendak Allah dengan tepat. Tuhan berkati kita semuanya.